Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Amin Saada 0809 Sultan. Oke sahabat, kali ini sedikit berbeda ya. Saya lagi nge-review tempat wisata, sesuatu yang biasa saya lakukan di konten saya. Kali ini saya lagi berada di masjid di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Karena ini dalam suasana bulan suci Ramadan, maka daripada itu izinkan saya pribadi mengucapkan tentunya untuk sahabat subscriber Amin Saada 0809, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kalian, baik ibadah puasa, qiyamul lail, kemudian tadarus Al-Quran diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika bulan Ramadan ini meninggalkan kita, kita termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya lagi berada di Masjid Al-Ittihad, masjid yang terletak di Jakarta Selatan, daerah Tebet, yang mana masjid ini termasuk salah satu masjid terbaik ataupun masjid percontohan di Jakarta Selatan dengan kegiatan-kegiatannya yang bagus. Nah, kali ini saya ingin membuat video di bulan suci Ramadan ini dengan kegiatan Islami, yang mana kegiatan Islam itu terdiri dari berzikir ketika menjelang berbuka puasa, kemudian kita sholat maghrib berjamaah, berbuka puasa bersama, serta qiyamul lail, dan ditutup dengan ceramah agama. Karena yang saya ketahui, setiap penceramah yang diundang di Masjid Al-Ittihad ini adalah penceramah yang sangat luar biasa, yang mungkin yang kita juga kenal, penceramah-penceramah yang sering tampil di stasiun TV lokal. Semakin penasaran sahabat, maka daripada itu tonton video ini sampai dengan selesai. Lanjut. Alhamdulillah, kita berada di bulan di mana rezeki orang beriman ditambah sama Allah. Ini yang menyatakan ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan itu bulan di mana orang beriman, yang beriman kepada Allah, ditambah rezekinya. Nanti kalau dengan rezeki senyum semua ini. Biarpun belum dapat, yang penting kita udah senyum, apalagi udah dapat. Biasa. Alhamdulillah. Ini bulan ditambah rezeki buat orang beriman. Coba perhatiin, makanan-makanan enak tuh keluarnya kapan? Ayo, sebelum Ramadan makan pagi ente kayak gimana? Sebelum Ramadan makan malam kita kayak gimana? Bayangin, hari ini aja kita makan empal gentong. Biasa, luar biasa. Sampai aneh dengar ada yang nambah tadi. Sebagai orang jadi gak dapat gara-gara kita. Mesti tahu diri. Ya salah. Kita atuh aja. Bagi-bagi yang lain. Luar biasa. Ini rezeki ditambah sama Allah Subhanahu. Saya ingin menyebutkan beberapa amalan yang insya Allah Ramadan tahun ini kita bakalan dapat rezeki banyak. Amin ya robbal. Ya, aminnya agak keren, utangnya ada nih. Insya Allah kebayar utangnya. Ya robbal. Pertama, para hadirin, kita jaga puasa kita betul-betul.
Bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi kita juga bisa puasa dari apa ini? Lisan kita. Jangan sampai fitnah orang, jangan sampai gibahin orang, ya enggak? Jangan sampai omongan nggak penting. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Salah satu yang bikin orang jadi males ibadah tuh gara-gara banyak omongan nggak penting diomongin. Biasanya nanti dampaknya dia jadi malas baca Quran, malas ibadah, malas segalanya. Jadi kita jaga. Puasa juga dari segala macam kemaksiatan. Jadi itu yang pertama. Kita jaga betul puasa kita. Artinya kualitas puasa kita jaga. Dan jangan remehin Ramadan. Jangan remehin Ramadan. Karena barang siapa membatalkan puasa Ramadan tanpa udzur syar'i yang termaktub dalam Al-Quran, maka tidak bisa diqadha puasanya, kecuali dia harus betul-betul taubatan nasuha kepada Allah. Tidak bisa diqadha kecuali dia qadhanya dengan taubatan nasuha. Itu pun insya Allah Allah mengampuni. Jangan remehin Ramadan. Cuma dua yang dikasih uzur: bepergian jauh sama sakit. Bepergian jauh di sini bukan kamu mulai kenapa? Kamu mulai kenapa? Sampai sekarang buka ST. Gimana? Nggak bisa. Bepergian yang kurang lebih, kalau udah dihitung sama ulama, paling kurangnya 83 km. 83 km. Itu pun berangkatnya sebelum subuh. Kalau antum dari sini ke Surabaya, antum berangkat dari sini jam 9, maka tidak ada uzur untuk antum buka puasa di tengah jalan. Karena antum jalannya setelah subuh. Kecuali kalau di tengah jalan masuk bab sakit. Kalau antum nggak buka, antum bisa keliengan, bisa pingsan. Nah itu masuknya bab apa? Bab sakit. Sakit ini pun yang apabila kalau kita terusin puasa kita membahayakan diri kita. Bukan sakit panu. Ada orang sakit panu buka puasa. Naudzubillah. Pokoknya itu puasa yang pertama. Jaga betul puasa itu. Yang kedua, jaga sholat jamaahnya. 5 waktu nih dijaga jamaahnya. Kalau bisa diusahakan, bukan kalau bisa, diharuskan. Kita haruskan diri kita. Kita tuh kalau pengen beramal, kita mesti apa? Haruskan diri. Jangan telat takbir bersama imam. Jangan jadi masbuk. Karena bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Likulli syai'in safwa, wa safwatus shalah at-takbiratul ula ma'al imam." Segala sesuatu itu ada intisarinya. Intisari dari sholat berjamaah, takbir bersama imam. Artinya bukan barengan imam, tapi setelah waktu imam takbir kita udah siap. Setelah imam takbir kita takbir. Jadi jangan jadi masbuk. Insya Allah. Jangan tuh kita sampai datang imam udah Fatihah. Jangan sampai. Kalau itu terjadi sama kita, kita harus merasa kita bersalah, minta ampunan sama Allah. Begitu tadi. Dan jangan sampai kita ulangi lagi. Makanya kan sekarang mah udah enak. Kita udah nggak perlu ngeliat matahari lagi, udah pakai sistem jam begini. Masa kita nggak bisa ukur? Mau ketemuan sama orang Fulus saya bisa. Ketemuan sama orang Fulus kan gitu kalian. Jam 5 sore di hotel bintang 5. Bukan bintang 5 loh. 5. Jam berapa? 5 sore. Jam 4 udah ada. Nggak berani dia datang setengah 6, udah pulang orangnya. Benar nggak? Itu orang polos, belum tentu ngasih keuntungan sama kita. Bisa jadi bawa masalah ketemu sama dia. Namanya manusia, bisa jadi ketemu dia dapat masalah ente. Ini ente mau menghadap Allah yang menciptakan antum, yang ngasih rezeki yang wah. Ayo, insya Allah mudah-mudahan kita jaga 5 waktu kita insya Allah.
Selama Ramadan, ya kalau bisa ikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa datang sebelum azan. Khair, luar biasa. Orang yang ngedepanin urusan kewajibannya, maka nanti Allah kedepanin urusannya. Ya salam. Itu yang kedua tuh, sholat berjamaah. 3. Ini biar ini insya Allah nih rezeki langsung langsung kenceng nih. Jadi besok nih kayaknya nih kalau ada sumbangan lewat nggak ada yang 5.000, nggak ada. Kalau dulu semua nih bentar lagi nih. Langsung merah semua nih. Sama ungu. Paham? Yang ketiga, baca Qur'annya yang banyak. Aneh punya kenalan namanya Haji Soleh. Ente kenal nggak Haji Soleh? Nah, itulah masalahnya itu. Haji Soleh almarhum rahimahullah boleh. Karena nggak perlu disebut banyak Haji Soleh. Cuma salah satu kenalan saya. Kerjanya santai di rumah, nggak kemana-mana. Terakhir buka pesantren, santri gratis 300 orang. Yang jadi kiai anaknya di sekolah yang ke Hadrom, jadi kiai di situ. Gratis santri 300 orang. Asik ya? Bahkan Haji Soleh ini ya di pondok aja udah santai aja. Anda bilang Ji, kan kita biasa panggilan akrab gitu tuh. Ji, kira-kira bagi-bagi dong amalannya apa ini? Kayaknya rezeki gampang banget. Gak ngapa-ngapain, rezeki gampang. Haji Soleh. Nanti jangan salah paham loh. Haji Solehnya belum meninggal nih, bukan Haji Soleh yang sekarang belum tentu teman ente. Akhirnya tanya, Ji apa Ji? Anda masih ingat nih? Anda ditepok gini. Banyakin baca Quran. Aneh, seminggu sekali hatam. Banyakin baca Quran. Ini di luar Ramadan, apalagi Ramadan. Orang yang banyak baca Qurannya gampang rezekinya. Ya salam. Ya salam. Surat Al-Waqiah hanya udah bisa menyebabkan rezeki banyak, gimana? Al-Quran. Dan ketiga, masih ingat ya? Puasa, sholat. Terus apa lagi? Baca Quran yang banyak. Ya, bisa 5 juz sehari. Bisa 1 juz. Jangan lebih kurang dari itu. Ini kayak sekarang ini kita udah malam berapa nih? Malam berapa nih? 7, berarti Idul Fitri masih lama ya? Nah, mestinya nih normalnya nih hari udah juz ke berapa nih kita nih? 7. Cuman ada nggak yang masih juz 1? Ada nggak yang belum? Nah ini kejar. Mumpung Idul Fitri masih lama, kejar. Ya salam ente. Banyakin baca Quran rezeki ente. Ya Allah ya Karim. Gampang nanti rezeki, barokah. Apalagi ente sudah bisa menerapkan sistem tadarus di rumah. Ngajak istri, ngajak anak tadarus. Wah. Begitu kan? Di rumah banyak begitu kan? Ngajak sahur bareng iya, ngajak buka bareng iya, ngajak baca Quran bareng enggak. Nauzubillah amin. Zalim, nonton bareng iya. Baca Quran bareng enggak. Padahal ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rawahu Muslim, hadis sahih. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mereka saling belajar Al-Qur'an. Orang dulu nyebutnya tadarus tuh. Ingat gak zaman dulu itu? Zaman dulu satu orang duduk di depan, ustadznya nanti keliling tuh. Ya enggak? Baca setengah-setengah, satu halaman atau satu ain betul. Ya, itu namanya apa? Tadarus. Ya tadarusuna bainahum. Kalau ini yang dilakukan kata Nabi SAW,
Melainkan perkumpulan itu akan diberikan apa sama Allah? Yang pertama diberikan ketenangan. Tenang, ente gak gelisah lagi ngarepin dunia ini, lucu deh. Asik-asik aja. Biasa aja. Biasa, bukan biasa. Biasa. Itu beda tuh antara susah sama susah. Perlu paham. Bahasa-bahasa intelektual. Allah kasih ketenangan ke hati kita. Yang kedua, Allah kasih rahmatnya, kasih sayang. Ente disayang orang kaya itu udah enak. Ada orang kaya sayang sama ente, asik gak? Asik. Udah listrik, urusan listrik, kontrakan semua biasa. Hah? Ya Pak, kita berdoain dia. Sampai lupa kita doain bini kita. Biasa namanya ente. Ini ente disayang sama Allah, gimana sih? Jadi alafu ya, anak mau sampaikan, kalau ada pilihan antum baca Quran sendiri sama berjamaah, antum ikut yang berjamaah. Fadilahnya lebih besar. Ini kayak gini, ada tausiah nih, ada tausiah nih. Ini juga tadarus Al-Quran. Bagian dari mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Antum tutup dulu semua zikir antum, dengerin. Ini jauh lebih afdal, lebih mulia, lebih berkah. Orang nuntut ilmu pahalanya lebih baik dari 1 tahun bertasbih. 1 tahun ente tasbih, nggak tidur, nggak makan, nggak ini. Amal nuntut ilmu kayak lebih besar pahala nuntut ilmu sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad. Ya sama, ya sama. Ojo turu ya. Nah, sampai di mana tadi? Jadi dinaungi oleh para malaikat. Yang terakhir disebut mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah banggakan itu orang-orang yang tadarus Al-Qur'an. Jadi banyak baca Al-Qur'an, rezeki banyak. Dan terutama di Ramadan ini jangan sekedar baca. Kalau bisa kita juga sekali-kali kita buka maknanya Al-Qur'an, tafsirnya kita lihat. Tadabbur makna Al-Qur'an. Karena ciri-ciri orang yang qabul baca Qur'annya, dia tambah takut sama Allah. Jangan sampai banyak baca Al-Quran tapi tidak tambah takut kepada Allah. Mestinya banyak baca Al-Quran makin tambah apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ciri-ciri takut kepada Allah kan gitu. Dipanggil pakai azan datang, kan udah takut. Kalau yang belum takut kan, bentar aja, tak dulu. Ada nggak yang suka begitu? Mana dia orang yang kasih tahu? Nggak ada, nggak datang deh. Jadi begitu para hadirin, ya. Yang keberapa nih sekarang? Jadi puasa yang benar, sholat, baca Quran yang banyak, ya. Kemudian ini yang paling utama nih, ya. Banyak sedekah, banyak apa ya? Sedekah. Udah waktunya orang sedekah, kasih tahu orang. Sedekah ini ada 2 macam. Ada ente sedekah buat syiar Islam. Ada ente sedekah buat perorangan. Yang buat perorangan jangan kasih tahu orang karena menyangkut pribadi orang. Paham nggak? Ya? Jangan. Kita sedekah nih sama siapa nih? Sama si Fulan dari dulu kena mulu. Fulan siapa sih ada yang kita sedekah sama Fulan bin Fulan. Orang lain nggak boleh tahu dan nggak usah di-share, nggak usah kita dipoto nih ngasih. Jangan. Kita mesti jaga nama baik dia, kehormatan dia dan keluarganya. Nanti ya. Ini tolong nih dipahami. Kalau mau yang terbaik seperti itu caranya. Tapi kalau ente nyumbang masjid kasih tahu aja untuk zaman sekarang. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, waktu ada satu orang Yahudi di Madinah punya sumur sampai dihargain mahal tuh air, akhirnya dibeli sumurnya setengah sama Sayyidina Utsman. Orang Muslim semadinah tahu nggak yang beli Sayyidina Utsman? Tahu. Nggak masalah. Waktu perluasan masjid apa? Nabawi. Kata Nabi yang bebaskan tanah perluasan masjid waktu itu. Falahul jannah. Sayyidina Utsman langsung ngacung tangannya. Dia siap bebaskan. Siap. Gitu. Ya salam ente.
Nah, siar kasih tahu untuk dakwah. Setelah itu kita mohon sama Allah kalau kita ada kesombongan, maafin ya Allah. Ya Allah, gerakkan dengan sumbangan ini. Banyak yang menyumbang yang lain. Begitu. Ini untuk syiar Islam. Jangan dibolak-balik. Begitu ngasih sedekah pribadi, kasih tahu kok. Nanti kan anak keturunannya juga siar. Jangan kasih tahu. Ya salam. Jadi para hadirin, sedekah, Allah sedekah. Ente mau kaya, jalurnya sedekah. Jalur cepatnya cuma sedekah. Mau mancing ikan gede, pancingannya gede. Oh, ini banyak hobi mancing di mana ini. Kelihatan wajahnya kelihatan untuk mancing. Mau mancing ikan gede di laut, mesti apa? Pancingannya gede, kailnya gede, umpannya gede, betul nggak? Betul nggak? Ente pernah nonton itu nggak? Yang mancing itu? Bisa kita bawa pancingan ikan mas ke laut? Kira-kira gimana? Dapat ikan apa kira-kira? Ikan terlihat ya. Sudah jasa. Sudah nggak? Itu mau ikan emas ya, pancingan. Itu mau gede ya, pancingan besar. Sedekah. Gak ada orang miskin karena sedekah. Nabi Muhammad SAW pasti benar ucapannya. Ente jangan ragu. Investasi terbaik itu sedekah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Mana qasar malun min sadaqah, bal yazdad." 3 kali. Kurang apa sih? Nabi ngomong sekali aja kita udah percaya. Duit tidak akan kurang dengan sedekah, akan tetapi bertambah, akan tetapi bertambah. Shallu ala Nabi. Udah, sedekah aja. Ya enggak? Dulu zaman Nabi kita Muhammad SAW ada sahabat gara-gara ngurus kebun. Ini biar tahu nih ceritanya. Gara-gara ngurus kebun, tiba-tiba datang ke masjid, udah telat. Orang udah selesai sholat asar. Wah, disebabkan kebunku ya Allah, aku telat sholat asar. Maka kuwakafkan kebunku di jalan Allah. Kebunnya dilepas gara-gara membuat dia telat sholat. Ente gimana ya? Bawa motor. Bawa motor, bannya pecah. Ngurusin tuh motor sampai telat sholat. Diwakafin nggak tuh motor? Aduh, sholat di belakangnya beli motor dulu. Udah wakafin aja motor. Mobil lagi nggak sebut, karena pakai mobil. Para hadirin, biasa namanya bilang biasa. Sedekah. Wow, Allah sedekah. Jangan sampai lewat 1 hari Ramadan kita nggak sedekah. Rugi besar. Nabi kita Muhammad SAW udah bilang semua amalan yang terbaik itu di Ramadan. Sedekah setiap hari itu baik. Di Ramadan jauh lebih utama, jauh lebih baik, jauh lebih besar pahalanya. Ya Allah, beli korma yang bagus tuh buat orang buka puasa. Beli korma tuh, medol tuh. Iya, 5 kilo segini, 900. Ada yang 1 juta lebih, tergantung. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Kok tahu harga korma? Ya kita tanah abang. Tanah abang nggak tahu harga korma gimana? Beli yang bagus korma, jangan yang 10.000 sekilo. Mudahnya susah. Kasih yang enak. Orang buka puasa yang enak, ente doyan, ente kasih orang. Jangan ente nggak doyan, ente kasih orang. Gitu. Jangan tuh makan itu. Antum doyan apa? Medol. Doyan apa? Jual. Kasih itu orang. Iya, minimal sukari udah paling bawah itu deh. Jangan di bawah itu lagi deh. Siap orang tuh. Oh, bijinya sama dagingnya rapat, susah. Jangan begitu. Buka puasa, masya Allah. Selalu ada Nabi Muhammad. Di kampung-kampung kesian banyak yang nggak punya korma, itu kirim kampung-kampung. Apalagi kalau di kampung-kampung ente kirimin korma Mesir tuh yang 10 kilo tuh udah enak buat orang-orang kampung-kampung. Udah senang. 10 kilo korma Mesir, nggak sampai 300.000, nggak sampai. Kalau lebih dari 300 dibohongin nanti jualan. Gede. Paham ente? Mengirim ke kampung-kampung, kirim ke kampung yang dikirim. Gitu loh. Orang makan tuh pertama tuh sunnahnya
dari Nabi kita Muhammad SAW. Sunnah buka puasa itu korma dulu baru air putih, bukan air putih dulu baru korma. Paham nih? Ini ada orang minum air putih dulu baru korma. Korma dulu baru air. Ternyata ini ilmunya semua ada di Al-Quran. Apa-apa yang mesti dikedepanin buah. Dulu Sayyidatina Maryam, kenal nggak itu Sayyidatina Maryam, ibunya Nabi Isa? Kenal nggak? Dia tak bertanya nih, kenal di mana gitu? Ceramah zaman dulu. Sayyidatina Maryam waktu ngelahirin Nabi Isa kan dikasih tuh air di depannya, dikasih korma, wahusi ilaiki jid'in nakhlati tusaqitu alayki rutaban janiyah. Apa kata Allah? Fakuli wasrobi. Ini lihat ukuran ini. Lihat urutannya. Fakuli wasrobi. Maka makanlah kamu korma itu baru wasrobi, baru minum. Nah, makanan berat juga setelah buah. Buah yang terbaik itu buah kurma. Lihat tuh di surat apa? Al-Waqiah. Apa Allah berfirman? Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Allah menyebut nama buah dulu makanan, baru makanan besar, daging burung. Nah, ini kan ada sebelum maghrib nasi ini, wah, sambal goreng, pak begini, oh kayak orang ngancem kan. Begitu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa ini? Bukan apa ini? Nggak ada dari dulu begini, nggak bisa dirubah. Ikutin Nabi kita Muhammad SAW. Orang dulu jarang punya korma, susah dulu korma. Jangankan zaman bapak-bapak ini masih kecil, zaman aneh ini masih kecil dulu korma masih susah. Bukan susah, susir. Iya, kalau susah biasa. Ya kan, dulu korma yang kecil-kecil susah. Bisa beli makanan onta itu korma. Susah dulu. Sekarang korma enak-enak emang. Dengan kecanggihan teknologi ini orang nanamnya luar biasa. Jadi korma dulu baru air putih. Ini kadang-kadang melawan sunnah. Lontong, wabihun, sambalnya segelas, sambal segelas. Ngaco emang. Gak sayang sama perutnya, dia sayang sama lidahnya, perutnya kagak. Tuh kalau perut bisa ngomong habis nanti dia. Jangan begitu dong, jangan mentang-mentang lidah suka dong. Anda dikenain begini, begini. Orang lagi kosong langsung sambal. Apaan? Ya nggak? Ntar air kata jadi para hadirin, saya tutup nih dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah nih, dengerin. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Balahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang menafkahkan harta mereka bil-laili, di waktu malam, wan nahari, di waktu siang. Nih, sedekah mulu dia. Malam sedekah, siang sedekah, sirran, sembunyi-sembunyinya ada. Tadi sembunyi-sembunyi diutamain kalau kita lagi sedekah sama perorangan. Ingat tuh. Wa alaniyah, dan sedekah apa? Terang-terangan. Jadi jangan cuma sedekah sembunyi-sembunyi. Ada juga anjuran dari Allah, ente sedekah apa? Terang-terangan. Nih, saya nyumbang buat masjid di 1M nih. Gitu. Ya enggak? Enggak apa-apa kalau ada yang mau bangun di sini sekarang bisa begini 1M. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak ada yang bangun. Biasa. Apa? Wa'alaniyah. Syiar Islam ini namanya. Kayak dulu, kok bisa ketahuan Sayyidina Utsman ngasih sepertiga hartanya waktu perang Tabuk tuh. Datang Sayyidina Umar ngasih berapa? Setengah hartanya. Datang Sayyidina Abu Bakar ngasih berapa? Seluruh hartanya. Berarti kan ini untuk syiar. Wa'alaniyah. Falahum ajruhum inda rabbihim. Pahalanya di sisi Tuhan mereka aman, tidak bakal hilang. Ini jaminannya nih. Ini yang enak nih ujungnya. Wala khaufun alaihim. Orang yang suka sedekah pagi, malam, sembunyi-sembunyinya ada, terang-terangannya ada. Kata Allah Subhanahu wa taala,
dia sudah terlepas, dia merdeka dari rasa takut dan kesedihan. Ya salam. Kebalikannya, pagi nggak sedekah, siang nggak sedekah, malam nggak sedekah, sembunyi-sembunyi kagak, terang-terangan kagak. Ya kebalikannya, hidupnya susah. Bang, dulu kata guru aneh, ente kalau mau jadi orang kaya banyak aja sedekah. Nanti habis ente sedekah orang pada ngomong, makin kaya. 40 orang mau kita kaya, masa satu nggak dikabul? Kalau se-RT ngomong gimana? Betul nggak? Ente mau berangkat haji, pakai peci haji. Ente naik ojek juga Pak Haji, Pak Haji. Dia nggak tahu itu gaji, ente tinggal peci, Pak Haji. Amin. 40 orang mau haji, masa satu nggak dikabul? Coba ente setiap ada apa yang nggak mau sedekah. Udah orang lewat kayak tadi tuh, itu namanya akso tuh tadi tuh. Itu Ustaz Kaikal Hasan kalau belajar katanya ingat akso jadinya gara-gara nama dia. Itu kan itu kalau lagi orang udah mutar dulu, taruh, buka terus taruh, jangan belakang meleng. Dari masih alhamdulillah sekarang kita diantarin tuh sedekah. Kata Nabi, sedekahlah kamu sebelum nanti, nih hadis dari Imam Bukhari, maknanya nanti akan datang suatu masa ente mau sedekah susah nyarinya orang menerima. Masjid udah nggak nerima, udah ditanggung sama orang semua. Sekarang udah mulai beberapa masjid udah nggak ada tongolnya, hati-hati. Karena memang donaturnya udah siap. Ngomong apa itu? Ayo. Dan sekarang ini orang mau ngasih orang buka puasa aja nggak gampang. Komplek-komplek banyak nggak nerima masjidnya. Nggak gampang sekarang, udah mulai nih. Kata Nabi, nanti ada suatu masa ente mau sedekah, ente nyari orang sedekah susah. Sampai orang dari pagi sampai sore nyari, begitu ketemu orang susah, dia pengen ngasih, apa kata orang susah? Ya ente telat karena butuhnya kemarin, udah. Gua mahal yang terima. Jangan main-main ente. Sekarang masih bisa sedekah, jangan belakang meleng. Taruh. Ada yang belakang meleng, ada yang belakang tidur, ada yang belakang jangan kan HP. Taruh dulu, apalagi Ittihad ini perlu nih. Alafu nih, aneh ngomongin aneh aja kalau di sini suka naruh. Kenapa ya? Karena anehnya dipakai duitnya. Dipakai tadi ini empal bentok. Ajib banget. Anda bilang ini kalau belanja beli di warung-warung sono kagak begini dan ini nggak banyak begini. Nih Ittihad nih, kita biar tahu. Kadang-kadang kebuli pakai daging kambing di sini. Emang orang soal pernah yang diundang anak muda, saya jangan pulang dulu saya. Kita makan kebuli. Nah tunggu. Pakai tahu. Lagi urusan. Lama-lama kebuli pakai terong gitu. Semua ada aturannya. Paham ya? Boleh sedekah yang banyak sama Ittihad. Ente kalau sedekah sama Ittihad, ini rata-rata anda lihat ya. Yang sedekah sama Ittihad itu bikinnya. Wah, kencang. Kenapa? Karena duitnya dipakai. Ente perlu bersyukur kalau ada pengurus masjid dapat fulus dan jamaah, dia langsung pakai. Dipakai di sini, dipakai makan. Nah, tuh makan aja. Dia ngundang Ustaz, ngundang ini, asiknya. Paham ya? Udah, tadi yang lupa sedekah antar tuh masih ada tuh rombongnya. Yang gimana? Jangan lupa. Ini nggak bakal miskin deh. Ya nggak? Ya. Mudah-mudahan Allah kasih berkah. A few inches later. Demikian sudah rangkaian kegiatan Islami di bulan suci Ramadan yang bertepat di Masjid Al-Ittihad Jalan Raya Tebet, Jakarta Selatan ini. Semoga bermanfaat. Tentunya semoga di bulan yang sangat penuh berkah ini, bulan suci Ramadan, kita mendapatkan keberkahan yang maksimal. Oke, saya rasa cukup. Demikian, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.